Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria. Di sini saya akan menjelaskan hal-hal apa saja yang harus direncanakan oleh seorang guru, khususnya di SD, agar pembelajaran berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuannya. Mempelajari perencanaan pembelajaran sangat penting bagi guru ataupun calon guru dalam proses pembelajaran dan menentukan tercapainya tujuan pembelajaran. Lalu, apa saja yang harus direncanakan oleh seorang guru agar pembelajaran berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuannya? Yang pertama ada analisis kurikulum. Apa sih yang dimaksud dengan analisis kurikulum? Analisis kurikulum merupakan rencana dan arahan kemana pendidikan akan dibawa dan pada pendidikan seperti apa yang hendak ditetapkan dan dianggap cocok dan tepat agar dapat mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, membuat silabus pembelajaran. Apa itu silabus? Silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok kegiatan, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi dan sumber belajar. Yang ketiga, membuat dan merancang RPP. Apa itu RPP? RPP merupakan rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu KD atau kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar, isi, dan dijabarkan dalam silabus. Salah satu tujuan RPP yaitu mempermudah, memperlancar, serta meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Adapun langkah-langkah untuk menyusun RPP-nya sebagai berikut. Yang pertama, menuliskan identitas mata pelajaran. Yang kedua, menuliskan standar kompetensi. Yang ketiga, menuliskan kompetensi dasar. Yang keempat, menuliskan indikator pencapaian. Yang kelima, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang keenam, materi ajarnya seperti apa. Yang ketujuh, alokasi waktu. Yang kedelapan, menentukan metode pembelajaran. Yang kesembilan, penilaian hasil belajar. Dan yang terakhir, menentukan media, alat, dan bahan sumber belajar. Yang keempat, merumuskan tujuan pembelajaran. Perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki, atau dikuasai peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu. Yang kelima, menyusun materi. Menentukan materi pembelajaran merupakan tahapan awal dari langkah-langkah dalam penentuan materi ajar dan harus dilakukan terlebih dahulu yang mengacu pada aspek-aspek kebutuhan yang harus dipelajari atau dikuasai oleh peserta didik. Dalam segi penyiapan materi, kita harus mengelompokkan terlebih dahulu apakah standar kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik tergolong dalam ranah kognitif, afektif, atau fisik. Yang keenam, menentukan media pembelajaran. Menentukan media pembelajaran untuk peserta didik agar pembelajaran menjadi efektif. Yang pertama, topiknya harus menarik perhatian siswa. Yang kedua, relevan dengan kurikulum yang berlaku. Yang ketiga, materinya faktual dan autentik. Yang keempat, fakta atau konsepnya benar. Dan yang terakhir, objektif berorientasi pada kebutuhan siswa. Yang ketujuh, merumuskan pendekatan, strategi, metode, model, dan teknik pembelajaran. Apa itu pendekatan? Pendekatan merupakan ide atau prinsip cara memandang dalam menentukan kegiatan pembelajaran. Apa itu strategi? Strategi adalah suatu rangkaian kegiatan yang termasuk juga penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pembelajaran. Yang ketiga, apa itu metode? Metode pembelajaran yaitu suatu proses yang sistematis dan teratur yang dilakukan oleh guru dalam penyampaian materi kepada siswa. Selanjutnya ada model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum dan sesudah pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Yang terakhir ada teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran merupakan cara yang dilakukan oleh guru dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Yang kedelapan, menyusun alat evaluasi. Evaluasi hasil belajar merupakan penilaian terhadap perkembangan peserta didik yang didasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi evaluasi salah satunya yaitu untuk mengetahui
kemajuan, perkembangan, dan keberhasilan peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, itulah hal-hal yang harus direncanakan oleh guru ataupun calon guru dalam proses pembelajaran agar pembelajaran berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuannya. Sekian dari saya, dadah.